Halo semuanya, selamat datang di 90 menit bola. Kita awal informasi kali ini dari kabar media asing soroti wasit kontroversi laga Bahrain versus Indonesia. Media dari Belanda hingga Amerika Serikat menyoroti insiden tersebut, menciptakan diskusi hangat di kalangan penggemar sepak bola. Media yang memiliki kantor utama di Amerika Serikat, ESPN, menyebut Indonesia hampir mencatatkan kemenangan bersejarah sebelum gol Bahrain di masa perpanjangan yang kontroversial membuyarkan harapan tersebut. Gol ini dianggap kontroversial karena waktu yang tercatat dalam waktu pertandingan menunjukkan perbedaan signifikan. Wasit menyatakan pertandingan tambahan selama 6 menit, tapi yang terjadi adalah sebaliknya hingga 9 menit. Hingga akhirnya gol Bahrain yang berbau offside terjadi pada menit ke-99. Sayangnya wasit sama sekali tidak menanyakan VAR dan justru segera meniup peluit panjang setelah operan pertama timnas Indonesia. Media Belanda VL.nl juga menyoroti bagaimana Indonesia kehilangan poin berharga di akhir pertandingan. Mereka menekankan betapa krusialnya momen tersebut dalam kampanye kualifikasi Piala Dunia. Gol kontroversi Bahrain di menit ke-99 membuyarkan kemenangan timnas Indonesia, tulis media Belanda tersebut. Berbagai media internasional mencatat klaim Bahrain mengenai waktu gol tersebut, bahkan 433 menyindir dengan mengajak pembaca untuk berhitung terkait ketepatan waktu yang dicatat. Media Cina soroti timnas Indo yang charter pesawat. Media Cina Sohu menyoroti timnas Indonesia yang mencarter pesawat dari Bahrain menuju China. Garuda pun tiba duluan di China dibandingkan timnas China itu sendiri. China akan menjamu timnas Indonesia pada matchday keempat ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga ini akan digelar di Qingdao Youth Football Stadium. Baik Cina maupun timnas Indonesia sama-sama memainkan laga tandang sebelum matchday keempat ini. China melawat ke Australia, sementara timnas Indonesia ke Bahrain. Tapi justru timnas Indonesia yang tiba duluan di China karena menyewa pesawat charter dari Bahrain. Garuda langsung berangkat ke China setelah bermain imbang 2-2 dengan Bahrain. Sementara China menempuh perjalanan yang lebih jauh dari Australia ke Qingdao. Tidak heran kalau mereka kalah dari timnas Indonesia dalam hal ketibaannya di China. Secara mengejutkan, tim tamu Indonesia sudah tiba di Qingdao setengah hari setelah cepat daripada timnas Cina yang merupakan hal langka dalam agenda internasional, tulis Sohu dalam artikelnya yang tayang pada Jumat 11 Oktober. Sementara timnas China baru akan tiba di Sabtu pagi 12 Oktober. Timnas Indonesia tiba sekitar sore atau petang Jumat 11 Oktober. Strategi China yang memilih lokasi jauh yakni Qingdao nampaknya menjadi sebuah senjata makan tuan. Niat hati ingin membuat lawan kelelahan karena memilih kota yang jauh dari Beijing. Timnas Indonesia malah memutuskan menyewa pesawat. Sedangkan China justru berpotensi menjadi tim yang lebih kelelahan dibandingkan timnas Indonesia. Kondisi inilah yang dinilai bisa membuat Garuda atau skuad Garuda lebih fit ketimbang China. Timnas Indonesia naik peringkat 2 klasemen sementara. Timnas Indonesia ke posisi 2 klasemen sementara grup J kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah kelar melawan China. Namun ada syarat yang harus dipenuhi skuad Garuda. Syarat pertama, timnas Indonesia wajib menang atas China dalam laga yang digelar di Stadion Qingdao pada Selasa 15 Oktober 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Jika menang, koleksi 6 angka akan meroketkan skuad asuhan Sintayong ke posisi 2. Syarat kedua yang harus dipenuhi adalah berharap di laga lain Jepang menang atas Australia serta pertandingan Arab Saudi versus Bahrain berakhir imbang. Sesuai jadwal, Jepang akan menjamu Australia di matchday keempat pada Selasa 10 Oktober. Kemenangan atas China otomatis juga bakal meningkatkan kepercayaan diri timnas Indonesia untuk menatap matchday kelima grup C kontra Jepang. Laga dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Jumat 15 November 2024. Timnas China bertekad habis-habisan untuk menang. China menjadi satu-satunya tim
yang masih near point dari 3 laga di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka berambisi bangkit di laga kontra timnas Indonesia. China baru saja dikalahkan 1-3 oleh Australia pada Kamis 10 Oktober. Di sisi lain, timnas Indonesia ditahan imbang oleh Bahrain 2-2. Pelatih timnas China Branko Ivankovic tampaknya mewaspadai kualitas timnas Indonesia. Mereka bertekad menang, tetapi Ivankovic sadar bahwa para pemainnya butuh kerja keras ekstra. Sebab harapan untuk lolos ke Piala Dunia belum sirna bagi timnas China. Pertandingan berikutnya melawan Indonesia adalah awal yang sebenarnya dari perjalanan ini dan akan membutuhkan usaha yang lebih keras lagi untuk meraih hasil yang positif, kata Ivankovic, dikutip dari The Global Times. Masih ada 7 pertandingan tersisa dan tujuan kami tetap untuk finish di 4 besar grup sehingga kami dapat menjaga harapan untuk lolos ke Piala Dunia, kata Branko Ivankovic.